Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya adik-adik? Sehat? Yeay, Kak Indi juga sehat karena Kak Indi hari ini akan nemenin adik-adik di cerita tentang kita. Hari ini Kak Indi gak sendiri loh, karena Kak Indi akan ditemenin sama Kak Eka dari Kampung Dongeng yang membawa cerita untuk adik-adik juga. Ceritanya tentang si ikan cala. Adik-adik sebelumnya udah pernah dengerin belum cerita tentang si cala? Kalau Kak Indi sih belum pernah. Adik-adik pasti juga belum pernah kan? Nah, untuk itu adik-adik harus duduk yang baik untuk dengerin cerita. Langsung aja yuk kita dengerin cerita sama Kak Eka. Halo adik-adik, hari ini bertemu dengan Kak Eka dari Kampung Dongeng Semarang. Kali ini Kak Eka akan membacakan sebuah cerita tentang kisah cala. Ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang cala? Oke, jika belum, hari ini kita baca bersama-sama ya. Teman-teman semuanya sudah siap? Ya, kalau sudah siap silahkan teman-teman perbaiki duduknya dan kita akan fokus mendengarkan. Are you ready? Oke, kali ini Kak Eka membawa sebuah buku cerita yang berjudul Cala dan Harta Karun Milik Manusia. Nah, buku cerita ini adalah karya dari Kak Lanang Putro. Nah, kali ini cerita ini digambarkan seekor putri duyung yang sangat cantik dan juga ditemani ikan yang sangat manis. Teman-teman mau tahu ceritanya? Kita buka bersama-sama ya. Nah, pada suatu hari si ikan mengatakan, "Tolong, tolong, tolong, tolong aku terperangkap apa ini ya?" Si ikan meminta tolong karena dia terjebak oleh sesuatu yang tidak dia ketahui, teman-teman. Setelah itu, nah, sekelompok duyung mengatakan, "Hei, lihat, Papun terjerat sesuatu. Apa itu ya?" Nah, mereka mendatangi Papun yang sedang terjerat oleh benda-benda asing yang tidak mereka ketahui. Kemudian mereka berkumpul dan berusaha untuk membantu si Papun. Dan satu persatu mereka berusaha menariknya. 1, 2, 3. Berat sekali ini. Benda apa yang menjerat Papun? Aku sangat kesulitan untuk menangkapnya. Gimana cara melepaskannya? Mereka pun berusaha dengan sekuat tenaga. Tetapi ternyata benda itu sangat sulit, teman-teman. Papun pun bersedih. "Oh, tubuhku sakit, teman-teman. Tubuhku sakit. Apa ini yang menjeratku?" Si ikan tersebut sangat ketakutan. Nah, teman-teman ada yang tahu kira-kira benda apa ya yang menjerat Papun? Apakah betul benda tersebut? Coba kita cari tahu lagi ya di ceritanya. Kemudian mereka berusaha menarik lagi dengan sangat kencang. Akhirnya satu persatu benda tersebut bisa terlepaskan dari badan si Papun. Benda apa ini? Kenapa sangat sulit sekali dilepaskan? Kata duyung-duyung tersebut. Nah, akhirnya berkat kerjasama dari duyung-duyung, benda tersebut bisa terlepaskan dari badan si Papun, teman-teman. Kemudian si Papun mulai berenang kembali di lautan, ke kanan, ke kiri. Mereka menikmati indahnya lautan. Tetapi, nah, karena si Papun tadi merasa kesakitan dan merasa sudah ditolong oleh duyung-duyung, Papun pun mengatakan kepada mereka,
Terima kasih teman-teman sudah membantuku. Tubuhku sekarang sudah sangat lega. Aku bisa berenang kembali di lautan ini. Aku sangat senang. Terima kasih teman-teman. Nah, si Papun mengatakan terima kasih kepada duyung-duyung. Dan mereka pun berkata, sama-sama Papun, tidak apa-apa. Kita harus saling tolong menolong. Kemudian setelah mereka menjalani kehidupan seperti biasanya, nah seekor duyung dia berpikir, menurut kalian benda apa yang menjerat Papun tadi ya? Aku sangat penasaran. Coba teman-teman bantu untuk melihat ya. Bendanya ada yang bentuknya kotak. Lalu ada sedotan di dalamnya. Dan ada yang bentuknya lonjong. Kemudian ada di bagian atasnya seperti benda kecil. Ada juga yang seperti kertas tetapi ada pegangan tangannya. Kira-kira teman-teman tahu tidak? Benda-benda apa ini ya yang ada di dalam laut? Apakah ini ikan? Tidak, betul sekali. Apakah ini kuda laut? Bukan juga. Lalu benda apa ya teman-teman? Wah, kita masih belum tahu harta karun apa ini ya. Kita cari tahu lagi ya lebih lanjut. Oh, ceritanya tentang si kelompok ikan duyung yang bernama Papung. Adik-adik tahu namanya siapa? Papung. Nah, kasihan banget ya si Papung. Dia harus kesakitan karena terjerat oleh benda asing di dalam laut. Tadi ada benda kecil, lalu ada benda yang bentuknya lonjong. Juga ada tempat makanan sisa-sisa. Ih, jahat banget yang naruh di situ ya adik-adik. Kira-kira siapa ya yang berbuat seperti itu? Nanti kita akan lanjutin ya, tapi kita harus jeda dulu. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap di Cerita Tentang Kita. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi.
program Strata 1 Teknik Elektro, program Strata 1 Teknik Industri, dan program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif, menghasilkan lulusan berkualitas penuh kreativitas, siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Hai adik-adik, balik lagi di cerita tentang kita. Nah, kita akan lanjutin cerita nih adik-adik sama Kak Eka. Kalau tadi Papung kesakitan terjerat oleh benda asing, kita akan cari bersama siapa sih pelaku yang naruh benda kecil tersebut. Yuk kita langsung lanjutin untuk dengerin ceritanya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Cala tidak bisa tidur. Cala masih berpikir, kira-kira yang menjerat Papun kemarin, apakah itu harta karun yang menarik atau harta karun yang membahayakan? Cala memikirkannya sangat sulit. Kemudian Cala penasaran dan mulai mengatur strategi. Aku bisa nih tahu benda itu apa, tapi aku harus mengumpulkan teman-teman supaya pencarian ini bisa lebih cepat. Cala pun kemudian mengajak seluruh teman-temannya. Pada esok hari, Cala berkumpul dengan teman-teman duyung lainnya. Aku penasaran, benda dari mana itu? Mengapa benda itu ada di lautan kita? Aku ingin menyelidikinya sampai tuntas. Kita selidiki bersama-sama ya teman-teman. Oke? Oke. Nah, aku juga ingin kita cari tahu kira-kira berasal dari mana dan kira-kira berbahaya atau tidak benda-benda yang kemarin menjerat si Papun. Mereka pun berenang bersama-sama di lautan, ke kanan, ke kiri, menikmati indahnya lautan. Dah, kemudian ada suara teriakan yang sangat kencang. Oh, 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 sakit. Ada suara teriakan yang sangat keras. Oh tidak, Momo terjebak sesuatu yang aneh seperti Papun kemarin. Hari ini giliran Momo yang terjebak teman-teman. Benda itu sama, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya seperti kertas, ada juga yang berwarna merah. Tetapi mereka masih belum tahu benda apa itu. Aku takut sekali. Aku takut sekali.
katanya yang terjerat pada saat itu. Lalu seekor duyung pun datang. Tidak apa-apa, kami akan melepaskanmu dari benda itu. Dan kita lanjutkan lagi ya perjalanannya bersama-sama. Nah, mereka pun ditemani seekor gurita. Betul sekali teman-teman. Ada juga seekor ikan. Dan juga teman-teman ada yang tahu yang punya tempurung ini apa? Oke, betul sekali, ini adalah kura-kura. Dan juga ada lagi yang menemani. Nah, duyung yang satu lagi juga menemani untuk membantu melepaskan jeratan dari tubuh temannya. Mereka saling membantu hingga akhirnya jeratan itu bisa terlepas kembali. Namun pencarian mereka belum selesai. Mereka melanjutkan perjalanan. Dan mereka berkata, ayo kita cari tahu dari mana asal benda-benda aneh ini ya. Mereka bersama-sama berenang kembali. Kemudian mereka melihat ada seorang anak laki-laki berdiri di tepi pantai. Coba lihat teman-teman, dia membawa satu tong yang berisi banyak sekali harta karun. Nah, di sini harta karunnya yang membuat makhluk-makhluk di lautan terjerat. Nih, kira-kira apa ya yang anak laki-laki itu bawa? Usai terbebas dari jeratan benda asing, akhirnya Papung bertemu dengan sekelompok duyung dan juga kura-kura. Mereka membantu Papung untuk mencari tahu siapa yang meletakkan benda asing atau sampah di dalam lautan. Kira-kira siapa ya adik-adik? Apakah temannya Papung? Bukan, karena tadi Kak Eka sudah menyampaikan bahwa ia melihat laki-laki di tepi laut yang membawa harta karun. Kira-kira isinya apa ya? Apakah itu benar harta karun? Nanti kita akan ketahui apa sih dalamnya harta karun. Tapi setelah ini ya adik-adik, jangan kemana-mana, tetap di cerita tentang kita. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor,
yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri. Sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangannya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Adik-adik, terima kasih ya masih di cerita tentang kita. Masih dengan Kak Indi dan Kak Eka. Kita akan melanjutkan cerita tentang si kisah Cala. Jika tadi sekelompok duyung bersama Papung dan juga kura-kura sudah melihat ada sebuah harta karun yang dibawa oleh laki-laki. Apakah itu penyebabnya? Kalau Kak Indi sih menebaknya itu adalah isi harta karun yang sesungguhnya. Kalau adik-adik gimana? Gak tahu? Ya udah deh, kita akan lanjutin. Yuk kita dengerin cerita sama Kak Eka. Iya betul, ternyata anak laki-laki ini membawa setumpuk sampah. Kira-kira bagus atau tidak ya kalau kita membawa sampah lalu kita buang di lautan? Good or bad? Iya, bad. Kita tidak boleh menirunya. Nah, sampah-sampah ini ternyata bisa mengganggu makhluk-makhluk di lautan. Nah, artinya kita tidak boleh meniru perilaku dari anak laki-laki tadi, teman-teman. Ternyata ini ulah mereka yang membuang benda-benda ke laut, kata mereka. Kemudian setelah malam tiba, ketika matahari tenggelam, mereka pun mengatur strategi. Gimana caranya membuat anak laki-laki itu merasa bahwa hal yang dilakukan adalah keliru. Nah, mereka berpikir, sepertinya kita harus mengembalikan benda-benda ini ke daratan. Gimana kalau kita lakukan bersama-sama? Yang lainnya pun menjawab, Oke, aku siap untuk membantu. Dengan kerjasama, mereka mengumpulkan benda-benda yang tadi sudah dibuang anak laki-laki itu. Ayo kita kumpulkan benda-benda ini, kita kembalikan semuanya, supaya mereka tidak mengotori laut kita. Ajak Cala kepada teman-temannya. Nah, satu persatu benda yang tadi dibuang oleh anak laki-laki tersebut mereka kumpulkan, mereka masukkan ke dalam kantong berwarna kuning, lalu kemudian mereka tutup kantong tersebut dan apa yang terjadi teman-teman? Kantong-kantong sampah tadi mereka letakkan di pinggir pantai dan kemudian anak laki-laki itu, wah, apa-apaan ini? Kenapa sampah-sampahku kembali lagi? Padahal kemarin aku sudah membuangnya ke lautan. Si anak laki-laki itu kaget. Kenapa sampah-sampah itu bisa kembali ke daratan? Padahal dia sudah membuangnya. Nah,
kalian tidak boleh mengotori rumah kami, kata si Cala. Berarti teman-teman, apakah kita boleh membuang sampah di laut? No, tidak boleh. Begitupun kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nih, tidak boleh meniru perilaku anak laki-laki yang tadi membuang sampah ke laut. Dan kemudian setelah lautan dibersihkan, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Lautan menjadi lebih bersih dan juga makhluk-makhluk di lautan merasa lebih nyaman untuk berenang. Kita lihat nih, duyung-duyungnya bisa berenang dengan nyaman. Lalu ikannya juga bisa berenang dengan baik. Ada juga penyu, kura-kura juga bisa berenang dengan sangat baik tanpa terjerat oleh sampah-sampah yang dibuang oleh manusia, teman-teman. Itu artinya ketika teman-teman sudah tahu kalau sampah berbahaya, teman-teman harus membuang sampah di mana? Di tempat sampah, betul. Oke, begitulah cerita dari Cala hari ini. Semoga teman-teman bisa meniru perilaku Cala dan teman-temannya, membersihkan lingkungan sekitarnya dan membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di cerita berikutnya. Bye-bye. Wah, ternyata benar. Anak laki-laki itulah yang membuang sampah ke dalam lautan sehingga menyebabkan si Papung terjerat. Ya pun tadi sampai menangis ya teman-teman. Kasian ya si Papung. Tuh teman-teman, untuk kalian jangan suka membuang sampah ya, terutama membuang sampah ke laut, karena itu akan membahayakan makhluk hidup yang ada di dalamnya, seperti ikan, lalu juga tadi ada sekelompok duyung dan juga kura-kura. Jangan ya adik-adik, walaupun tidak membuang di laut, adik-adik juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah di mana? Betul, di tempat sampah ya, apapun jenis sampahnya. Oke? Oke deh, minggu depan kita ketemu lagi ya adik-adik di Ceritera. Kak Indi pamit untuk hari ini, sampai jumpa. Dadah. TViku, kanal pemilu milenial. Selamat datang di Animasi in Action. Bersama saya Bintang Kirana bakal mengulik film-film pendek
karya mahasiswa Udinus Prodi Animasi. Yang pertama kita punya film judulnya Roman di Orangutan. Berkisah tentang seekor orangutan yang sedang teringat masa lalunya yang sangat menyedihkan. Semenyedihkan apa sih masa lalu orangutan tersebut? Kepo ya? Roll and action! Itu dia film yang berjudul Roman di Orangutan. Pesan yang dapat kita ambil adalah kita nggak boleh ngerusak lingkungan, apalagi sampai ngebakar hutan kayak gitu. Selanjutnya kita punya film yang berjudul Eda. Eda adalah seorang anak laki-laki yang memiliki keluarga yang sangat berantakan. Dia merasa kesepian dan tidak ada yang mempedulikannya. Akhirnya, ia merasa sedih lalu memutuskan untuk melakukan hal yang sangat membahayakan dirinya. Apakah hal itu? Roll and action. Aku pulang. Iya, makanan. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Kenapa sih? Sifatmu tuh gak pernah berubah. Ini udah mau 17 tahun pernikahan, kamu mau tetap kayak gini terus? Pikir dong pakai otak kamu. Masa kamu mau kayak gini terus? Kamu tuh laki-laki, kamu tuh kepala rumah tangga. Kepala keluarga? Kepala rumah tangga? Aku tuh capek. Kamu capek? Aku juga capek. Oh ya udah. Ya terus gimana? Mau pulang? Oke. Udah. Gitu-gitu aja maksudmu? Aku kerja siang malam buat cari uang, kerja, dimusuhin temen, dimusuhin bos, tapi, kepala keluarga, kepala rumah tangga,
Itu dia film yang berjudul Eda. Jadi setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kita harus lebih kuat untuk menghadapi itu agar kita tidak membahayakan diri kita sendiri. Setelah ini kita akan ada break. Jangan kemana-mana, tetap di Animasi in Action. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kembali lagi di Animasi in Action. Sekarang kita punya film berjudul No Sweet. Bercerita tentang 2 toko kue yang bersebelahan, terlihat perbedaannya. Yang satunya ramai, satunya sepi. Toko yang ramai banyak sekali pembelinya, sedangkan toko sepi terlihat tidak ada pembeli sama sekali. Si pemilik toko sepi berinisiatif untuk menawarkan rotinya ke orang-orang sekitar. Namun, setelah menawarkan rotinya ke orang-orang sekitar, ternyata hasilnya di luar dugaan. Bagaimana hasilnya? Roll and action. Hey.
Nah, itu dia film yang berjudul No Sweat. Pesan yang dapat kita ambil adalah dalam berjualan, kita itu harus bijak. Jangan merugikan pembeli-pembeli kita demi keuntungan kita sendiri. Selanjutnya kita punya film berjudul Circle. Di sebuah sekolah, terdapat dua dunia berbeda, yaitu kantin panas dan dingin. Ada seseorang yang terbiasa di kantin panas, ingin mencoba memasuki kantin dingin. Namun, seseorang tersebut tidak sengaja menyenggol salah satu anak dari kantin dingin. Apa yang terjadi dengan mereka selanjutnya? Roll and action! Pada suatu hari, di SMA entah berantah, para siswa pergi ke kantin untuk membeli dan menyantap makan siang mereka. Kantin mereka terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi bersuhu dingin dan sisi bersuhu panas. Bu, beli ciki. Wah, habis deh, belum stok lagi. Dih. Ciki. Oke. Woi, itu temanku. Kamu apain sampai meleleh gitu? Hah? Apa? Aku cuma berdiri ngantri di sini. Ya ngapain ngantri di sini? Emang nggak ada kantin lain? Emang nggak boleh aku ngantri di kantin lain? Salah dialah, luka sendiri, jatuh sendiri. Ya karena beranak panas kayak kamu, dia jadi luka. Harusnya kamu di luar. Aduh. Wih, apa tuh rame-rame di sana? Nggak tahu. Tumben anak dingin bisa gelut gitu. Biasanya adem-adem aja. Bisa panas juga ternyata. Ya, karena ada yang panas. Astaga, kenapa itu anak ada di sana? Woi, ayo bantuin. Cokok, kenapa kamu di sini? Aku cuma mau jajan sini. Singkirin ya, segila. Ngatain lagi, guci tak kau? Tunggu. Woi, dia bawa teman geng. Serang! Bisa nggak kamu mampus aja? Ya, kamu juga. Kita terlambat. Jadi, seperti itulah anak-anak, perkelahian tidak menyelesaikan masalah, tapi malah akan memperburuk keadaan. Ya, sekian pertemuan kita minggu ini. Hati-hati waktu pulang ya. Selamat siang. Itu dia film yang berjudul Circle.
Pesan yang dapat kita ambil adalah berkelahi itu tidak menyelesaikan masalah, yang ada memperburuk keadaan. Nah, setelah ini kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Animasi in Action. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kembali lagi di Animasi in Action. Sekarang kita punya cerita berjudul Garis Keluarga. Mengisahkan tentang seorang lelaki tua yang hidup selama 30 tahun. Namanya Mbah Nandar. Ia hidup seorang diri dan selalu merasa putus asa. Lalu, suatu saat ada seorang anak kecil bernama Kevin bermain di dekat rumahnya. Lalu Mbah Nandar mendekatinya. Kira-kira apa ya yang membuat Mbah Nandar mendekati Kevin? Mau tahu? Roll and action. Masuk. Mungkin aku punya bakat. Coba lagi. Iya. Pergi. Nah, di situ ternyata. Halo kek, permisi, mau ambil bola. Mau bermain, Dek? Nggak usah kek, aku cuma mau ambil bola. Apa itu layangan, kek? Iya, itu layangan. Main sebentar mau? Mau, kek. Wih, terbang. Iya, mau hujan. Udahin dulu mainnya. Yuk masuk ke rumah. Gak ada coklat hangat. Coklat? Oke, kek. Loh. Kevin. Lah, gak ada.
Kevin. 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 Oh, kayaknya itu milik Kevin deh. Permisi, permisi. Iya, tunggu Tuan. sebentar. Iya. Kevin. Oh, apa Anda penculik? Ini anak saya. Tenang nak, tenang. Kakek bukan penculik. Saya cuman bermain bersama anak Kevin. Halah, saya laporkan ini. Nama Bapak siapa? Kakek. Ya, saya Suherman. Ya, Nandar Suherman. Apa? Suherman? Ada apa ini? Ini Suherman, anak kakek. Taufik Suherman. Taufik? Taufik anakku? Wah, ternyata kamu Taufik. Kemana saja? Kakak kira kita nggak akan ketemu lagi. Dek Kevin, coklat hangatnya keburu dingin loh. Iya, Kek. Ayo sini, Kevin, kumpul bareng. Apa itu? Kevin yang gambar? Wah, pintar. Hehehe. Itu dia film yang berjudul Garis Keluarga. Pesannya adalah kita nggak boleh terlalu gampang menilai orang dari covernya aja. Oke, nggak terasa nih udah 30 menit animasi in action, khususnya Bintang, nemenin kalian nontonin film-film yang keren-keren banget dari Prodi Animasi Udinus. So, jangan kemana-mana, terus tonton animasi in action episode selanjutnya karena bakal seru-seru banget. Bye-bye!